Alhamdulillahil malikil tayyar, alhamdulillahil malikil tayyanil karamil manan, ar-rahimir rahman, khaliqil insani wal jan, dzakiri man dzakarahu wa syakiri man syakarahu, wa nasiri man nasrahu, wa ghafiri dzambi man istaghfarahu, wa musyahibil khairi fi sya'ban. Ahmaduhu hamdan yadumu ala tawab, wa ashkuruhu ala al-khairi wal in'am, wa atubu ilaihi minadh dhunubi wal atham, wa astaghfiruhu min kulli dhanbin amiltuhu fil amdi wan nisyan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidu waladi Adnan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril layali waz zaman, wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara-saudari kita yang masih mempersiapkan diri menuju masjid ini, Masjid Sa'adah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula kita sudah mendekati bulan Ramadan, di mana umat Islam seluruh belahan dunia akan menyongsong sekaligus melaksanakan ibadah shiyam. Oleh karenanya pada bulan Sya'ban ini kita perlu persiapan diri bagaimana khususnya kesehatan kita, supaya nanti bisa bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan sekaligus mengabadikan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Dalam ayat ini adalah merupakan prinsip dasar bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini pada dasarnya untuk beribadah. Oleh karena beribadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadah vertikal, yang kedua adalah ibadah horizontal. Apa itu vertikal? Yaitu ibadah termasuk shiyam, termasuk sholat. Ini adalah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah horizontal adalah ibadah yang berhubungan
dengan sesama manusia dan alam semesta. Inilah salah satu di antaranya ibadah kita ini, interaksi sosial dengan sesama manusia, satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, juga menghargai semua perbuatan dan semua ucapan yang pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbeda-beda, tapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan dapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak aku khawatirkan terhadap mereka dan juga tidak pula bersedih hati. Oleh karenanya kita diberikan harta baik yang melimpah atau pas-pasan, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita ini berinfak, berderma satu sama lain, sehingga harmonisasi di dalam kita hidup di masyarakat ini adalah akan kelihatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam surat Al-Isra ayat 26-27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu, karena sesungguhnya pemboros itu adalah termasuk saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan kita juga perlu memberikan skala prioritas. Bersedekah adalah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, ya bani Adam innaka intubadil fadla khairul lak wa intum sibhu syarrul lak wala tulami ala kafatin wabda himan ta'udul ya tu'ul ya khairun min yadi sufla. Yang artinya, hai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu itu lebih baik bagimu, dan apabila engkau tahan saja itu adalah berbahaya bagimu, dan engkau tidak akan mereka yaitu untuk kesederhanaanmu, dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan tangan yang di atas atau yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan dasar inilah perlu kita memprioritaskan siapa sebetulnya yang perlu diberikan infak atau bantuan, sehingga kita akan tetap di dalam koridor syariat Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menegaskan lagi di dalam hadis lain, as-sakhiyun qaribu minallah
qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sakhiyun ahabbu ilallahi ta'ala min abidin bahil. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya orang yang bermurah hati dekat dengan Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Dan kebalikannya, orang-orang yang bermurah hati juga jauh dari neraka. Sedangkan orang-orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan juga jauh dari surga dan dekat kepada neraka. Orang yang jahil akan tetapi bodoh kemudian bersifat pemurah itu lebih baik disukai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah akan tapi pikir. Inilah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Oleh karenanya marilah kita menyongsong di bulan Ramadan yang akan datang ini, kita banyak untuk berderma sehingga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan karunia dan akan dinikmati oleh orang lain juga, bukan hanya kita nikmati sendiri. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah meringankan hati kita, tangan kita untuk berdoa khususnya di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi sumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.